Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Di sini kami dari kelompok 3 kelas Radius, Studi Independen Orbit Future Academic, akan menjelaskan presentasi mengenai proyek akhir kami yang berjudul Analisis Sentimen Kepuasan Pelanggan pada Parfum Morris. Di mana di sini kami dimentori oleh Coach Ipin Sugiarto. Selanjutnya untuk anggota kelompok di sini kita ada 6 orang, yaitu yang pertama ada Rivaldi Alwi, lalu ada saya sendiri Anissa Latifah Zahra, kemudian ada Dia Anissa, lalu ada Firda Nur Khadijah, kemudian ada Muhammad Iksan Salis, dan yang terakhir ada Zaki Aludi Pratama. Pada pembahasan video ini kita akan membahas yang pertama yaitu latar belakang, lalu ada data training, kemudian ada model algoritma, lalu yang keempat ada hasil evaluasi model, yang kelima ada bar chart dan word cloud sentiment, yang keenam ada kesimpulan, dan yang ketujuh nanti diakhiri dengan demonstrasi proyek akhir dari kelompok kami. Kita mulai dari latar belakang pembuatan proyek ini, di mana seperti yang kita ketahui bahwa aplikasi TikTok saat ini banyak digunakan oleh masyarakat umum. Nah, dengan adanya TikTok ini, maka Parfum Morris membuat branding itu dengan memanfaatkan TikTok sebagai penjualan mereka. Parfum Morris ini juga merupakan produk parfum lokal yang cukup dikenal di kalangan pengguna TikTok. Namun seperti halnya pada produk lain, Morris juga tidak luput dari masalah dan tantangan dalam menjaga kepuasan pelanggan. Oleh karena itu dibuatlah proyek ini, yaitu menganalisis sentimen kepuasan pelanggan untuk memberikan improve bagi perusahaan Morris agar kedepannya menjadi lebih baik lagi setelah adanya analisis ini. Saya akan menjelaskan bagian pre-processing data atau data training. Pertama yaitu ada tahap cleansing data. Pada tahap ini data akan dibersihkan, akan dihilangin dari tag, hashtag, ad, dan sebagainya. Tahap kedua yaitu scaffolding. Pada tahap scaffolding ini data akan disamaratakan menjadi huruf kecil semua. Pada tahap ketiga yaitu ada stop word. Pada tahap ini data akan dihilangkan kata-kata yang tidak penting seperti yang, di, dan sebagainya. Ada steaming. Pada tahap ini akan dilakukan perhilangan himbuan dari kata-kata yang berhimbuan menjadi kata dasar seperti mencium jadi cium, berwangi jadi wangi, dan sebagainya. Dan tahap terakhir pada bagian data training atau pre-processing ini adalah tokenizing. Pada tahap tokenizing ini kalimat akan dipecah menjadi kata-kata untuk dilakukan FIDF. Model algoritma, model regresi logistik mengklasifikasikan data teks ke dalam beberapa kategori. Pada slide ini, terdapat hasil evaluasi model yang mana evaluasi ini dapat diukur melalui metrik evaluasi yang terdiri dari akurasi, presisi, dan recall. Nah, ketiganya itu merupakan metrik penting untuk menilai seberapa baik suatu model dalam melakukan tugas yang dimaksud serta melihat kemampuan prediktif model. Di sini terdapat hasil evaluasi model pada data pelatihannya sebesar 0,95 untuk akurasi dan untuk presisi dan recall-nya. Sementara evaluasi model pada data pengujiannya memperoleh hasil evaluasi akurasi sebesar 0,86, presisi sebesar 0,87, recall sebesar 0,86. Maka dari hasil evaluasi model di atas dapat diasumsikan bahwa model cenderung mengalami overfitting, yang mengartikan bahwa model tersebut terlalu detail dalam mempelajari data pelatihannya sehingga tidak dapat menggeneralisasikan dengan baik ke data baru. Selanjutnya di sini ada bar chart dan wall cloud sentiment. Pada analisis kepuasan pelanggan Parfum Morris ini memperoleh jumlah sentimen positif sebesar 451, sentimen netral sebesar 137, dan sentimen negatif sebesar 412. Wall cloud tersebut merupakan kata-kata yang paling sering muncul di dalam teks seperti kata Morris, parfum, wangi. Didapatkan kesimpulan bahwa pada hasil pengolahan data ini menunjukkan performa yang baik pada data pelatihan, di mana pada data pelatihan ini memiliki persentase akurasi 95%, presisi sebesar 95,17%, dan recall sebesar 95%. Nah, namun pada saat data pengujian, performanya mengalami penurunan, di mana akurasinya menjadi 86%, presisi menjadi 87,02%, dan recall-nya sebesar 86%. Nah, dengan adanya penurunan ini diasumsikan bahwa model
model ini mengalami overfitting, tetapi model ini juga mampu memiliki potensi untuk menganalisis sentimen kepuasan pelanggan parfum Morris. Selanjutnya akan ada sesi demonstrasi yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian untuk penjelasan presentasi proyek akhir dari kelompok 3 kelas Radius. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperlihatkan demonstrasi dari website Deploy. Itu ada sedikit 3 gambaran. Yang pertama ada beli segera parfum pria, parfum wanita, dan juga ada paket-paketnya. Lanjutnya di bawah kita menampilkan bahwa apa itu parfum Morris dan seperti pendahuluannya. Di bawah juga kita menambahkan tim kami menampilkan atau menambahkan sedikit link langsung ke arah website atau platform Morrisnya. Misalnya kita mengklik order now, itu otomatis langsung ke platform Morris Indonesia ini. Lanjutnya saya akan masuk ke analisa sentimen ya, dari komentar-komentar dari TikTok. Saya cek itu memberikan komentar yang positif. Itu masih netral, terus netral lagi. Ya, berarti itu negatif. Nah, di kelompok 3 di kelas Radius, terima kasih dan mohon maaf atas kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.